Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal ujian mandiri. Kemarin kita sudah mencoba untuk bikin pembahasan Saintek di SIMA UI. Sekarang kita bikin matematika Saintek untuk ujian mandiri masuk Universitas Gadjah Mada atau yang mungkin Anda kenal sebagai UTUL UGM. Nah, nah kali ini pembahasan soal pada kode 451 tahun 2010. Nah, langsung saja yang pertama adalah yang ditanya, syarat garis AX plus Y sama dengan 0 itu menyinggung suatu lingkaran dengan pusatnya min 1,3 dan radiusnya adalah 1, maka yang diminta A pada persamaan garis itu berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini bahwa suatu garis menyinggung pada suatu kurva, ini kurvanya lingkaran, itu berarti dia seolah-olah akan menempel. Jadi kalau saya punya katakan lingkaran, ini lingkaran, pusatnya P, Q, jari-jarinya adalah R, katakan ini garisnya, menyinggung gitu ya sembarang pada garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kita bisa menghitung apa ya syaratnya, itu jari-jarinya di sini harus sama ya, jarak titik pusat terhadap garis ini itu harus sama dengan jari-jari lingkaran. Artinya kalau kita bisa membuktikan rumus jaraknya itu nanti akan diperoleh seperti ini ya. R sama dengan AP plus BQ plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, karena R-nya adalah 1, kemudian P-nya di sini min 1, di sini 3, min 1,3, A-nya adalah A sendiri, plus Y sama dengan 0. C-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini 1 sama dengan A ya, A-nya tetap, P-nya min 1, berarti min A, kemudian B, B-nya 1, Q-nya 3, berarti plus 3B plus 0 per akar dari min 1, A kuadrat ya, A kuadrat plus B-nya, B-nya 1 plus 1 kuadrat. Atau sama dengan 1 mutlak min A plus 3B per akar A kuadrat plus 1. Nah ini kita, karena dia mutlak, kita kuadratkan kedua ruas. Nanti akan diperoleh, sini aja ya, saya 1 sama dengan min A plus 3B kuadrat per A kuadrat plus 1 di akar. Oke, nah kemudian ini saya kalikan silang, jadinya akar A kuadrat plus 1 sama dengan min A plus 3. B-nya adalah 1 ya, ini 1, ini berarti habis harusnya ya, 3 saja. Ini min A plus 3, sehingga di sini kita kuadratkan kedua ruas. Ya, nanti akan diperoleh bentuknya itu tidak lain adalah A kuadrat plus 1 sama dengan A kuadrat min 6A plus 9. Ini habis-habis tersisa 10, 1 sama dengan min 6A plus 9. Atau dengan kata lain min 8 sama dengan min 6A. Ini jika dan hanya jika A-nya adalah 8 per 6. Kalau kita perkecil A-nya adalah 4 per 3. Jadi jawabannya yang B. Next. Nah, berikutnya nomor 2 terkait trigonometri. Jika tangen 2 alfa sama dengan 4 sin alfa cos alfa dengan sudut alfanya itu ada di kuadran 2 ya. Ini kuadran 2. Maka cos alfanya berapa? Jadi tangen 2 alfa sama dengan 4 sin alfa cos alfa. Nah, tangen 2 alfa ini boleh, ini ya sebelah sini dulu kita tulis 2 sin alfa cos alfa, ini kan boleh ya. Nah, ini kan sama aja sin 2 alfa per kosinus 2 alfa. Dan ini juga sama aja dengan 2 kali sinus 2 alfa. Sehingga di sini kan boleh kita sederhanakan, atau dengan kata lain kosinus 2 alfa diperoleh setengah. Nah, kalau kosinus 2 alfa itu setengah, perhatikan bahwa kosinus 2 alfa boleh kita tuliskan 2 kali cos kuadrat alfa min 1 ya. Min 1 sama dengan setengah. Atau 2 cos kuadrat alfa sama dengan setengah plus 1. Atau 2 cos kuadrat alfa sama dengan 3 per 2.
Dengan kata lain, cos kuadrat alfa berarti 3/4. Atau jika dan hanya jika cos alfa itu adalah plus minus 3/4. Nah, akar ya, atau plus minus akar 3/2. Nah, perhatikan karena alfa itu di kuadran 2, kalau saya punya ini, di sini biasanya AS, TC. Ya, jadi di sini all artinya semua trigonometri akan positif. Nah, di sini kuadran 2 hanya sin saja yang positif, sehingga kalau cos dia akan negatif. Di sini hanya tangan saja yang positif, kemudian di kuadran 4 hanya kosinus saja yang positif. Sehingga karena sudutnya di antara pi/2 sampai pi, berarti kan di sini ya, di kuadran 2, berarti kosinus itu harus bernilai negatif. Nah, dari situ ini berarti kita bisa pilih kosinus alfa yang memenuhi itu adalah minus setengah akar 3. Jadi jawabannya yang D. Kenapa enggak yang setengah akar 3? Karena di kuadran 2 kosinusnya harus negatif. Oke, next. Lanjut ya. Oke, nomor 3. Jika vektor U sama dengan X, Y1 sejajar dengan V min 1, 3Z, jika U tegak lurus itu, maka Y-nya berapa gitu ya. Perhatikan bahwa suatu vektor itu sejajar, berarti U itu bisa kita nyatakan sebagai K perkalian dengan V. Dengan K itu sembarang skalar. Skalarnya harus anggota bilangan real. Sehingga di sini kita punya X, Y1 itu akan sama dengan K dikalikan min 1, 3, dan Z. Nah, ini untuk yang pertama dia sejajar. Kemudian yang kedua U-nya tegak lurus dengan 3 min 2, 3. Ingat kalau tegak lurus berarti perkalian dotnya ini 3 min 2, 3 itu harus sama dengan 0. Nah, karena U-nya adalah X, Y1 dot 3 min 2, 3 sama dengan 0. Ini akan menjadi 3X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, menjadi suatu persamaan. Nah, berarti kan kalau dari sini kesamaan dua vektor itu kita perlu hubungan X-nya adalah min K, kemudian Y-nya adalah 3K, dan 1 sama dengan KZ. Ya, ini pencet. Sorry ya. Tadi kita punya XY1 itu K min 1, 3Z. Ini jadinya X-nya akan kita peroleh hubungannya min K, Y-nya adalah 3K, dan 1 itu sama dengan KZ. Nah, sedangkan untuk tegak lurus, karena U tegak lurus, syaratnya tegak lurus, itu kan U dot min 3, 3 min 2, 3 itu harus 0. Artinya apa? Saya punya U-nya X, Y1, kalau kita dotkan dengan 3 min 2, 3 itu harus sama dengan 0, sehingga ini kita peroleh 3X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita substitusi ke sini. Jadi ini 3 kali X-nya min K, min 2, Y-nya adalah 3K, plus 3 sama dengan 0. Atau min 3K, min 6K, plus 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan min 9K sama dengan min 3, atau K-nya sama dengan 1/3. Nah, kalau K-nya 1/3, berarti Y-nya itu 3 kali K. Dengan kata lain, Y-nya adalah 3 dikalikan 1/3. Ya. Jadi Y-nya adalah 1. Saya coba kita cek lagi. Ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Next. Nah, sekarang metrik nomor 4. Diketahui suatu matrik X-nya adalah ABCD, P-nya 1, 4, 2, 6, serta PX sama dan P inverse berapa nilai ABCD. Dijumlahkan ya. Nah, ini kan karena PX sama dengan P inverse, berarti ini P kita kalikan 1, 4, 2, 6 dengan A, B, C, D. Sama dengan P inverse, berarti P ini kita cari inverse-nya, yaitu 1 per determinan, berarti 6 dikali 1, 6,
dikurangi 8. Dikalikan ini adjoinnya kita balik 61, ini min 2, min 4. Jadi ini menjadi 114 AC, berarti A plus 4C. Oke, terus kemudian B plus 4D. Kemudian 2A plus 6C, 2B plus 6D. Sama dengan min setengah ya, dikalikan 6, min 4, min 2, 1. Oke. Atau yang ruas ini, ruas kanan akan menjadi min 3, 1, kemudian 2, min setengah. Nah, ini kita punya suatu persamaan. Yang pertama, kita punya hubungan A plus 4C sama dengan min 3. Kita eliminasi dengan 2A plus 6C sama dengan 1. Ini saya kalikan 2, ini 1. Jadinya 2A plus 8C sama dengan min 6. Kemudian 2A plus 6C sama dengan 1. Ini saya kurangi, A-nya akan habis. Peroleh 2C sama dengan min 7. Atau C-nya adalah min 7 per 2. Kalau C-nya min 7 per 2, berarti A-nya sama dengan min 3, min 4C. Berarti A sama dengan min 3, min 4 kali min 7 per 2. A-nya adalah min 3 plus 14 ya, karena di sini min 4 dibagi 2, bagi min 2 itu kan jadinya 2. 2 kali 7, 14. 14 berarti ketemu 11. Oke. Nah, berikutnya yang B. D-nya tadi B plus 4D sama dengan 2 dan juga 2B plus 6D itu sama dengan min setengah. Ini saya kalikan dengan 2, ini 1. Jadi 2B plus 8D sama dengan 4. 2B plus 6D sama dengan min setengah. Ini juga saya hilangkan B-nya dulu. Tersisa 2D. 4 ditambah setengah. 4 ditambah setengah itu 9 per 2. Atau dengan lain D-nya adalah 9 per 4. Nah, kalau gitu C-nya berapa? B-nya berarti 2 dikurangi 4D. Atau 2 dikurangi 4D. D-nya 9 per 4, berarti 2 dikurangi 9. Itu adalah 9, 8 ya, min 7. Artinya kita bisa menghitung A plus B plus CD-nya. Itu adalah 11 ditambah B-nya min 7. Kemudian ditambah C-nya min 7 per 2 ditambah 9 per 4 ya. Ini jadinya 4 ya, 4 dikurangi min 7 per 2 ditambah 9 per 4. Nah, ini kalau saya bikin 4 gitu, 9 di sini, 14, ini 16 ya. Atau dengan kata lain, kalau 16 kita kurangi 14 itu 2, 2 tambahin 11 per 4 ya. Jadi jawabannya yang A. Next, sekarang nomor 5 ya. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuk titik A, panjang rusuk A titik P pada perpanjangan DH sehingga DP sama dengan 2 kali DH. Kita gambar dulu kubusnya, semoga bagus. Aduh. Oke. Saya tidak tahu ya, tidak bisa gambar. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana ada titik P di sini, katakan titik P. P-nya di sini ya. Sehingga DH, DP sama dengan 2 kali DH, ini sama berarti. Panjangnya A, ini juga A. Yang diminta berapa jarak titik F ke bidang PAC. Bidang PAC. Titik P-nya di sini ya, PAC. Berarti kan ke sini. Set, set, set. Ya, ini dan titik F-nya ada di sini. Berarti ini saya tarik suatu diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Jadi jarak yang ke sini, katakan sini Q. Nah, itu nanti saya tarik garis di sini lagi. Ke sini tarik garis ke sini. Kita ambil segitiga PFB. Kita ambil segitiga yang PFB. Berarti itu nanti jadinya gini. Nah, P F B. Ini F ke Q.
jarak ini yang ditanya. Kemudian kalau mencari PB ini kan berarti asalnya dari ini ya, kita cari dulu si PB-nya ini berapa. PB-nya berapa, BF-nya berapa. Kalau BF kan sudah pasti A di sini. Karena BF sebelah sini kan A ya. Tapi PB, untuk mencari PB kita butuh DB. DB itu kan diagonal bidang. Pasti DB-nya, diagonal bidang. Diagonal bidang, berarti dia pasti di sini adalah A akar 2. Nah, kemudian DP-nya berarti A ditambah A. Jadi 2A. Sehingga kita bisa mencari PB tidak lain akar kuadrat dari DB kuadrat ditambah DP kuadrat. Atau sama dengan A akar 2 kuadrat ditambah 2A kuadrat. Jadi ini akar 2A kuadrat ditambah 4A kuadrat. Atau sama dengan 6A kuadrat. Dengan kata lain A akar 6. Nah ini untuk sepanjang PB. Panjang PB-nya A akar 6. Nah kemudian ini A akar 6. Kemudian untuk PF, untuk mencari PF itu berarti kita butuh AB, DB, DH ya, butuh HF. HF-nya kan juga diagonal bidang. HF sama dengan DB kan. Dan DB yaitu A akar 2. Sehingga kita butuh HP. HP-nya kan A. Nah, itu kita butuh HP kan di sini ya, yang tinggi ini yaitu A, sehingga kita bisa mencari PF. PF-nya itu tidak lain akar dari HF kuadrat ditambah HP kuadrat. Ya, tidak lain adalah kalau HF kuadrat itu kan A akar 2 berarti 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, atau akar 3A kuadrat. Atau sama dengan A akar 3. Nah, berikutnya kita bisa memperoleh si PF ini adalah A akar 3. Nah, karena ini sebenarnya di sini juga siku-siku ya, nanti bisa dibuktikan ini adalah siku-siku. Nah, kalau dia siku-siku, kita juga bisa mencari QF ini berapa. Caranya adalah PB dikalikan QF, pakai perbandingan PB kali QF, dia akan sama dengan sebentar, tuh. Karena dia siku-siku berarti sama aja dengan FB dikalikan FP. Sehingga di sini PB-nya itu kan A akar 6. A akar 6. Benar enggak ya? Sebentar. Kita cek dulu. A kuadrat ditambah DB. Kalau PB-nya harusnya benar ya. PB-nya harus. Oh, sorry. Ya, saya ulangi aja ya. Ini kayaknya ada kesalahan. Saya ulangi aja ya. Ini sepertinya ada kesalahan. Langsung di end show. Saya ulangi. Agak ribet menggambarnya sebenarnya. Kalau gambarnya salah kan saya juga salah. Oke, kita gambar ulang. Oke, jadinya seperti ini ya. Ini, dan ini seperti ini. Intinya titik P itu ada di sini. Nah, dia setengah-tengah sini ya sebenarnya. Ini ke sini sebenarnya ini A, B, C, D, E, F, G, H, P. Nah, kita butuh ini segitiga PF Q gitu ya, segitiga PF Q. Nah,
Si F ini kan ditarik ke sini. Ini katakan titik O. Jadi kita butuh panjang PQ. Panjang PQ ini dapatnya adalah PQ itu adalah akar dari ini ABCD DQ kuadrat ditambah ini DH kuadrat. DP ya. Karena DP-nya tadi kan 2 kali DH. DH-nya adalah A, ini A, ini A, ini A. Jadi DP kuadrat jadinya 2A kuadrat. Nah, kalau DQ itu kan setengah dari DB. Jadi kalau DB kan A akar 2 karena dia diagonal bidang. Berarti kalau DQ itu setengahnya. Berarti A akar 2 per 2. Sehingga di sini akan menjadi A akar 2 per 2 kuadrat ditambah 2A kuadrat. Atau dengan kata lain, ini A kuadrat per 2 ditambah 4A kuadrat. Atau kalau boleh kita tuliskan, dia akan menjadi 89A kuadrat per 2 ya, akar 9A kuadrat per 2. Atau 3A per akar 2. Atau sama dengan 3A per 2 akar 2. Nah, itu untuk yang PQ. Nah, sekarang kita cari, ini PQ-nya 3A per 2 akar 2. Kita cari PF. PF itu berarti akar dari ini saya tarik garis lagi ke sini HF kuadrat ditambah HP kuadrat. Nah, HF itu panjangnya adalah A akar 2. Jadi sini A akar 2 kuadrat ditambah HP-nya itu adalah A kuadrat. Jadi ini akan menjadi 3A kuadrat atau sama dengan A akar 3. Jadi ini adalah A akar 3. Kita cari FQ sekarang. Nah, FQ itu juga sama ya. FQ itu kan ini sebelah sini. Jadi dia BQ. BQ sama dengan DQ. Ini sama aja dengan BQ. Jadi ini BQ kuadrat ditambah dengan kita cari FQ BF ya. BF kuadrat. Ini BQ-nya itu A akar 2 per 2 kuadrat ditambah BF-nya itu A kuadrat. Sehingga di sini kita peroleh A kuadrat per 2 langsung saja ditambah A kuadrat. Jadi atau dan kata lain akar 3A kuadrat per 2. Atau sama dengan 3 per 2 3A per 2 akar 2. Nah, sekarang kita cari, karena di sini juga siku-siku kebetulan. Dia pasti siku-siku di sini. Sehingga kita bisa memilih cari FO, pertanyaannya itu menggunakan perbandingan PQ banding FO sama dengan FQ banding FP. Ya, karena dia segitiga siku-siku, jadi ini bisa sebagai alas, FQ-nya sebagai alas, tingginya sebagai FP juga bisa. Artinya di sini PQ kita peroleh PQ-nya adalah 3A per 2 akar 2. Kemudian FO yang diminta dan FQ itu 3A per sorry. FQ itu ini per 2. Oh, sorry. Oh, iya. Ada yang salah ya. Seharusnya oh, ini harusnya akar 3. Akar 6 ya di sini, sorry. Setengah akar 6. Ya, karena kan A per 2 akar 6. Oke, benar. Jadi ini A per 2 akar 6 dikalikan FP. FP-nya A akar 3. Ini A akar 2 kan boleh habis. Jadi 3 akar 2 sama dikalikan FO sama dengan akar 18. Atau dengan kata lain FO akar 18 per 3 akar 2.
Jadi ini hasilnya adalah ini masih setengah A dikalikan, oh ini ada A nya, oh masih ada A ya, ini sorry ada A nya di sini, ini A. Jadi ini kalau gitu akar 9 berarti nilainya adalah A ya, nilainya adalah A. Ini adalah A ya, karena kan A ini jadi akar 3 per 3, akar 9 jadinya 3 per 3 kan habis, sisa A saja. Sehingga jawabannya di sini adalah yang A. Agak ribet. Nah, sekarang nomor 6. Salah satu akar persamaan AX kuadrat min A plus 5X tambah 8 sama dengan 0 adalah 2 kali akar yang lainnya. Nah, perhatikan. Ini berarti kalau 2 kali akar yang lainnya, misalkan saya punya akarnya adalah X1 dan X2, berarti X1 bisa saya tulis 2 kali X2. Nah, dengan X1 plus X2 tidak lain adalah min B per A, min B min A plus 5 per A. Jadi ini adalah A plus 5. Min gitu ya. A plus 5 per A. Kemudian X1, X2 itu C per A. Berarti 8 per A. Nah, apabila A1 dan A2 nilai yang cocok untuk A, maka A1 plus A2 itu berapa? Nah, di sini idenya karena X1 sama dengan 2X2 dari persamaan ini bisa kita tulis 2X2 plus X2 sama dengan A plus 5 per A. Atau 3X2 sama dengan A plus 5 per A. Jadi X2-nya adalah A plus 5 per 3A. Nah, sedangkan X1-nya karena dia 2 kali, berarti menjadi 2 kali A plus 5 per 3A. Ini kita substitusikan ke sini. Jadi 2 A plus 5 per 3A dikalikan A plus 5 per 3A. Sama dengan 8 per A. Atau 2 per 9A kuadrat kali A plus 5 kuadrat sama dengan 8 per A. Jadi ini kita kalikan silang. Jadi A plus 5 kuadrat sama dengan 8 per A kali 9A kuadrat per 2. Ini jadi A kuadrat plus 10A plus 25 sama dengan ini gini, bisa A, ini 4, 36A. Atau dengan kata lain A kuadrat min 26A plus 25 sama dengan 0. Sehingga karena A1, A2 itu solusinya, berarti A1 plus A2 itu min B per A. Jadi min 26 min gini per 1. Artinya 26. Sehingga jawabannya adalah yang D. Next. Oke. Kita cek. Oke, nomor 7 ya. Kita lanjutkan setelah tadi kita persamaan kuadrat dan sekarang persamaan kuadrat lagi. Saya sudah bilang bahwa persamaan kuadrat itu memang istilahnya sering keluar gitu ya. Nah, di sini perhatikan persamaan kuadrat Px kuadrat plus 5x plus P sama dengan 0 memiliki akar-akar positif. Apa maksudnya akar-akar positif? Syaratnya ketika X1 ditambah X2 itu harus positif. Karena apa? X1-nya lebih dari 0, X2-nya lebih dari 0. Kalau kita jumlahkan dia pasti positif. Kemudian kalau kita kalikan karena X1, X2-nya positif, dia juga harus positif. Sehingga diskriminannya harus lebih dari sama dengan 0. Ini maksud dari akar-akar positif. Ya. Jika selisih kuadrat akar-akar bernilai 15 per 4, berapa akar-akar tersebut gitu ya. Di sini kan kita punya X1 plus X2-nya adalah 5 per P.
kemudian X1, X2-nya adalah P per P, 1 ya. 1. Sehingga karena X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan 15 per 4. Perhatikan, ini X1 bisa kita pecah menjadi X1 min X2, X1 plus X2 sama dengan 15 per 4 ya. Kemudian karena X1 X2-nya kita tidak tahu, jadi kita cari dulu dengan rumus X1 dikurangi X2 itu ternyata diskriminan, akar diskriminan per A ya. Jadi kita bisa mencari X1 min X2 tidak lain akar dari B kuadrat 25 dikurangi 4AC. 4 kali P kali P ya, berarti 4P kuadrat. Per A-nya adalah P. Sehingga di sini kita bisa tulis 25 dikurangi P kuadrat 4P kuadrat per P dikalikan dengan X1 plus 5P. 5 per P sama dengan 15 per 4. Dengan kata lain ini 5 akar 25 minus 4P kuadrat per P kuadrat sama dengan 15 per 4. Nah, ini bisa coret, ini jadi 3. Jadi saya kalikan kedua ruas, kemudian kita kuadratkan. Jadinya 4 akar 25 dikurangi 4P kuadrat sama dengan 3P kuadrat. Kita kuadratkan. Oke, jadinya adalah 16 kali 25 dikurangi 4P kuadrat sama dengan 9P pangkat 4. Artinya kita peroleh 16 kali 25 itu 400 dikurangi 64 ya, 64P kuadrat sama dengan 9P pangkat 4. Ini saya pindah 9P pangkat 4 ditambah 64P kuadrat min 400 dengan 0. Ini kalau kita faktorkan 9P kuadrat dengan P kuadrat hasilnya adalah 4 dan juga 100. Di sini harus minusnya di sini plusnya ya. Sehingga P kuadrat sama dengan minus 100 per 9. Ini jelas tidak dipenuhi. Yang satunya adalah P sama dengan plus minus 2. Karena P kuadrat sama dengan 4 berarti P-nya plus minus 2. Nah, karena di sini akar-akarnya harus positif. Akar-akarnya positif. Agar positif kita harus memilih P-nya adalah min 2. Ini harusnya minus ya. Bentar. Ini minus 5P, sorry. Ini minus 5P. Ini minus. Dia tetap minus. Ini minus. Kalau kita kuadratkan, artinya dia di sini minus ya, sama aja ya, tetap positif. Oke, ini minus supaya X1 plus X2-nya positif kan berarti P-nya harus negatif. Ya, karena kan di sini negatif 5 per P, berarti P-nya harus kita pilih yang negatif. Jadi kita pilih P-nya itu adalah min 2. Kalau P-nya min 2 berarti persamaan kuadratnya jadinya min 2X kuadrat plus 5X min 2 sama dengan 0. Nah, yang diminta akar-akarnya berapa? Ya sudah, berarti dari sini sama aja 2X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan X itu jadinya, ada yang 2X ya. Ini 2, berarti nanti 4X min 1, min gini ya. Jadi X-nya sama dengan setengah atau X-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya setengah dan 2. C. Oke, berikutnya nomor 8. Jika fx sama dengan 4 log x, maka f2a plus f2 per a adalah berapa? Ingat bahwa karena f itu fungsi log, maka berlaku f2a plus f2 per a itu akan sama saja dengan f2a dikalikan 2 per a. Jadi kalau secara umum saya punya fx plus fy, itu akan menjadi fx kali y. Sehingga di sini cukup f, ini hanya habis, sisanya 4. Kita substitusi 4 log 4 per 1 min 2 kali 4 log 4.
Sehingga sini 1 per 1 min 2 itu sama dengan min 1. Jadi jawabannya yang B. Gampang sekali ya. Ini kalau fungsinya logaritma ya. Kalau dalam analisis real nanti ketika Anda masuk perguruan tinggi jurusan matematika murni, ini ada sifat yang bisa kita buktikan, yaitu fx plus fy itu sama dengan fx kali y. Nah, ini untuk fungsinya logaritma saja. Next, nomor 9. Jika alfa dan beta, penyelesaian persamaan 2 log x plus 7 plus 1 sama dengan 2 log. Nah, persamaannya aja seperti ini ya. Ini sebenarnya kita cukup lihat. Di sini ada 2 log x plus 1, 2 log x, 2 log. Ini sebenarnya kita bisa mengambil yang dalamnya saja. Karena ininya kan sudah sama. Karena menurut persamaan logaritma, kita punya 2 log x plus 7 itu akan menjadi 2 log x ditambah 2 log x min 3 plus 1 ya, ini ada plus 1 nya. Sehingga menurut sifat-sifat 2 log x plus 7, kalau 1 itu bisa kita tuliskan 2 log 2 sama dengan, ini karena sifat perkalian jadinya 2 log x kali x min 3. Boleh kan? Ini juga sama, 2 log 2 kali x plus 7 sama dengan 2 log x min 3. Nah, di sini kita punya kesamaan lagi. Kita tinggal mengambil dalamnya saja, 2x plus 7 sama dengan x kali x min 3. Jadi di sini 2x plus 14 sama dengan x kuadrat min 3x, atau 0 sama dengan x kuadrat min 5x min 14. Kalau kita faktorkan x gini ya, itu ada 7 dan 2, di sini 7-nya min, di sini plus. Jadi x-nya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan 7. Nah, ini karena ini bisa jadi x1, x2, ini katakan alfa, ini beta, berarti alfa plus beta itu min 2 plus 7. 5. Di jawabannya yang D. Next, nomor 10. Sebuah deret geometri mempunyai suku kelima itu adalah 48. Karena dia deret geometri, ini otak harus langsung UN AR pangkat N-1. Dan jumlah suku ketiga dan keempat min 12, maka jumlah 4 suku pertama yang diminta adalah S4-nya berapa? Nah, karena U5 itu sama dengan 48, berarti AR pangkat 4 itu sama dengan 48. Kemudian karena U3 plus U4 sama dengan min 12, ini adalah AR kuadrat plus AR pangkat 3, min 12, berarti ini AR kuadrat saya keluarkan, itu adalah 1 ditambah R sama dengan min 12. Nah, karena di situ I-nya kan A-nya di sini 48 per R pangkat 4. Kita substitusi ke sini. Jadi A-nya kita ganti 48 per R pangkat 4, R kuadrat 1 plus R sama dengan min 12. Sehingga ini tersisa R kuadrat 48 per R kuadrat kali 1 plus R kemudian min 12. Atau dengan kata lain 12 sama ini kan boleh jadi 4. Berarti ini 4 kali 1 plus R sama dengan min R kuadrat. Atau 4 plus 4R sama dengan min R kuadrat. Sehingga R kuadrat plus 4R plus 4 sama dengan 0. Ini kan tidak lain R plus 2 ya, kuadrat sama dengan 0. Atau jika dan jika R1,2-nya adalah min 2. Jadi rasionya adalah min 2 kembar. Jadi kita punya S4-nya nanti A dikalikan R pangkat 4 min 1 ya per R min 1. A-nya itu adalah, kalau R-nya min 2 berarti A-nya adalah 48 per min 2 kuadrat. A-nya adalah 48 per 16. Min 2 pangkat 4 Ini A-nya adalah 3. Hingga di sini 3 dikalikan min 2 pangkat 4 dikurangi 1 per min 2 min 1. Jadi min 3 per min 3 dikalikan 16, 15 ya. Ini bisa habis, jadi jawabannya adalah minus 15. Oke, nah berikutnya adalah limit.
Berapa nilai limit X menuju pi per 4, sin pi per 4 minus X, dan juga tan X plus pi per 4. Nah, ini idenya sebenarnya menggunakan hospital. Karena kalau kita substitusi langsung, sinnya akan 0. Dia pasti nanti hasilnya adalah 0. Tapi kemungkinan hasilnya bukan 0. Kita ini ya, kalau substitusi sepertinya kurang nih. Coba hati-hati di sini. Kita cek dulu dengan menggunakan aturan L'Hospital. Dengan menggunakan aturan L'Hospital, kita bisa nyatakan ini menjadi perkalian ya. Kalau saya punya limit A kali B, jadinya kan limit A kali limit B. Jadi ini akan menjadi limit X menuju pi per 4 sinus pi per 4 min X dikalikan sinus X plus pi per 4 dibagi kosinus X plus pi per 4. Nah, ini limit X menuju pi per 4. Ini kan boleh saya tukar ya ini dengan ini. Jadinya sin X plus pi per 4 kali sinus pi per 4 min X per kosinus X plus pi per 4. Nah, ini akan menjadi limit X menuju pi per 4 sinus X plus pi per 4 kali limit X menuju pi per 4 sinus pi per 4 min X per kosinus X plus pi per 4. Nah, ini kalau yang depan sama aja sin setengah. Sin kalau kita substitusi berarti dia akan menjadi sin pi per 4 tambah pi per 4. Berapa tuh? Pi per 2. Pi per 2 itu 90. Berarti dia 1. Dikalikan limit, ini kita turunkan limit X menuju pi per 4 min cos pi per 4 min X per min sin pi per 4 plus X atau X plus pi per 4 sama aja. Nah, ini habis ya, sehingga di sini tersisalah 1 dikalikan cos 0 per sin pi per 2. Ini 1 dikalikan cos 0 itu 1 per 1. Jadi jawabannya adalah 1. Oke. Next, nomor 12. Kita punya suatu fungsi fx sama dengan g x min akar 6x per 2. Jika f aksen 3 sama dengan 6, maka g aksen min 1-nya berapa? Ini idenya cukup kita turunkan fungsi ini. Kita turunkan terhadap x. Gini, f aksen x, dia akan menjadi g aksen x min akar 6x min 2. Jangan lupa dikalikan turunan bagian dalam ini, yaitu 1 berarti setengah, berapa turunannya? Setengah dikalikan 6, 3. 3 kemudian setengah dikurangi min 1, min setengah berarti 3 per, ini ya, 1 dikurangi 3 per akar 6x min 2. Gini ya. Oke. Nah, kemudian kita substitusi x-nya sama dengan 3, berarti f aksen 3, 3 aksen 3 dikurangi akar dari 6 kali 3, 18. 18 dikurangi 2, 16, berarti 4 kali 1 min 3 per 4 juga ya. Sehingga di sini 6, karena f aksen 3-nya 6, g aksen min 1. Nah, ini yang kita cari. Kalikan 1 per 4. Ya, atau dengan kata lain, g aksen min 1 adalah 4 dikali 6. Berarti g aksen min 1, 24. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 13. Ini sudah masuk kombinatorik ya. 6 kursi melingkar sebuah meja. Kursi tersebut akan diduduki oleh 5 anak yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jika kursi yang kosong diapit oleh 6 laki-laki dan perempuan, maka banyaknya susunan cara duduk. Yang pertama, karena dia ada 6 kursi. Ada 6 kursi dengan 5 orang. Berapa banyak caranya? Berarti itu adalah tidak lain kombinasi 5 dari 6. Ya, sama dengan 6. Nah, sedangkan
ada 5 anak terdiri 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kalau perempuannya saling bergeser, berarti dia berapa cara? 3 faktorial. Kalau laki-laki, berarti ada 2 faktorial kemungkinan, bisa kanan, bisa di kiri. Jika kursi yang kosong diapit oleh anak laki-laki dan perempuan, maka banyaknya cara duduk. Nah, itu kasus berikutnya, ini ada 6 kursi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada orangnya, ada orangnya, ada orangnya, ada orangnya. Jadi masih ada 2 ya yang belum terselesaikan. Kan diapit oleh 2 anak laki-laki ataupun perempuan. Ini kita anggap sebagai satu kesatuan ya, 2 kursi ini. Sehingga banyaknya cara ini sama aja dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Atau 3 faktorial sama dengan 6. Nah, sehingga banyaknya cara secara total ya tinggal kita kalikan saja. 6 kali 6 kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Ya tidak lain hasilnya adalah 432. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 14. Diketahui X1 dan X2 itu adalah suku-suku pertama dan kedua barisan geometri dengan rasionya 3. Sudah diketahui rasionya 3. Yang nilainya merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari ini. Syarat agar X1, X2 merupakan barisan aritmatika, Y-nya harus berapa? Oke, kita cari X1, X2-nya. Karena dia diketahui rasionya 3, berarti kan karena R-nya 3, berarti X2 per X1 sama dengan 3. Dan kata lain, X2 itu sama dengan 3 kali X1. Nah, karena dia akar-akar dari ini, berarti X1 plus X2 itu min 16 per min ya, berarti 16 saja ya. Min B per A, B-nya min 16. Jadi min kali min positif per A-nya adalah 1. Sehingga X1 plus X2 itu 16 dan X2 bisa kita ganti 3X1. Jadi X1 plus 3X1 sama dengan 16. 4X1 sama dengan 16 dan X1-nya adalah 4. Berarti X2-nya adalah 3 kali 4, yaitu 12. Oke. Nah, berikutnya X1 kali X2 itu 5K plus 3. Dimana X1 kali X2 berarti 4 kali 12 sama dengan 5K plus 3. Ini 48 min 3 sama dengan 5K. 45 per 5 sama dengan K. 9 sama dengan K. Oke, kalau K-nya 9, supaya menjadi barisan matematika, kita punya barisannya tadi 4, 12, dan 9 plus Y. Kalau barisan aritmatika, maka bedanya harus konstan. Sehingga 12 dikurangi 4, itu akan sama saja 9 plus Y dikurangi 12. Atau dengan kata lain 8 sama dengan min 3 plus Y. Sehingga 8 plus 3 sama dengan Y, 11 sama dengan Y. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor terakhir yaitu metrik. Jika matrik ini tidak mempunyai invers, ingat kalau suatu matriks tidak mempunyai invers, syaratnya determinannya, katakan matriks V, itu harus sama dengan 0. Sehingga di sini cukup langsung kita determinankan karena kita punya sifat determinan AB, itu sama dengan determinan A, determinan B. Sehingga kita cukup determinankan kedua ruas ini. Determinan A, min 7, 2, 0, 1, kali 2 pangkat B, 2 pangkat B min 4, 2 min 2 pangkat B sama dengan 0. Sehingga determinan yang kita hitung aja dari sini, berarti min 7, yang ini yang awal, yang berikutnya adalah min 2 pangkat B kuadrat dikurangi 2 kali 2 pangkat B plus 8 sama dengan 0. Atau ini kan bisa saya kedorong, saya bagi min 7 juga bisa, tersisa ini saja kan, yaitu kita bagi min sekalian, jadinya 2 pangkat B kuadrat ditambah 2 kali 2 pangkat B min 8 sama dengan 0. Oke. Nah, pertanyaannya ini saya misalkan M, jadinya nanti akan M kuadrat plus 2M min 8 sama dengan 0. Atau M, ini 4,
ini 2, ini plus, ini min. Dengan 0. Jadi M-nya nanti, M-nya sama dengan 2 atau M sama dengan min 4. Ini jelas tidak memenuhi karena M-nya itu 2 pangkat P. Jadi sini 2 pangkat P sama dengan 2, jika dan hanya jika P-nya adalah 1. Kalau P-nya 1 berarti 2P kuadrat min 18, itu 2 kali 1 kuadrat min 18. Jadi 2 dikurangi 18 yaitu min 16. Jadi jawabannya yang C. Oke. Berikut pembahasan mengenai soal ujian masuk Universitas Gadjah Mada yang mandiri tahun 2010 matematika saintek. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan, kolom komentar sangat diperlukan sekali ya. Sarannya juga. Terima kasih, saya tutup.